sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama ada manusia, kemudian ada hewan, dan yang ketiga ada tumbuhan. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Ardi akan menjelaskan pelajaran tematik tema 1, subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, jadi teman-teman, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi teman-teman, mungkin ada yang berpikir kalau kita lahir itu langsung dewasa. Tentu tidak seperti itu teman-teman. Kita ketika lahir masih dalam tahap bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian menuju dewasa. Nah, untuk mencapai dari bayi sampai dewasa, ada beberapa faktor yang harus kita capai. Nanti akan bahas nih satu persatu faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita mulai dari makanan bergizi. Teman-teman, untuk makanan bergizi ini pasti teman-teman sudah lakukan ya. Pasti teman-teman sudah sarapan makanan yang bergizi. Contohnya nih, pasti teman-teman sudah makan nasi, sudah minum susu, ya kan? Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan jelaskan makanan bergizi apa saja sih yang bagus untuk pertumbuhan kalian. Ternyata ada 1 karbohidrat, kemudian ada protein dan lemak, kemudian ada vitamin, kemudian ada air. Nah, ini yang pasti kita sudah sering lakukan sebenarnya di rumah teman-teman. Apa saja sih yang termasuk dari karbohidrat? Karbohidrat terdiri dari contoh yang sering kalian sarapan pagi adalah nasi, atau yang kalian sarapan sering roti. Nah, itu juga termasuk karbohidrat. Jagung, kacang-kacangan, nah itu juga termasuk karbohidrat teman-teman. Kemudian yang kedua ada protein dan lemak. Apa itu protein dan lemak? Oke, protein dan lemak bisa kita lihat contohnya di sini. Nah, di sini ada daging-dagingan, ikan-ikanan, ayam-ayaman. Siapa yang suka makan daging angkat tangan? Sama kayak Bapak. Oke, selanjutnya kita ada vitamin. Nah, vitamin ini biasanya bukan hanya obat-obatan. Nah, biasanya kan kita kalau dengar kata vitamin pasti mendengar kata obat. Nah, kamu harus minum vitamin C. Bentuknya biasa warna oranye seperti ini ya teman-teman ya. Ternyata vitamin bisa juga didapatkan dari buah-buahan, dari sayur-sayuran. Nah, pasti teman-teman juga pernah sering bahkan ya memakan sayur-sayuran atau buah-buahan. Kemudian yang selanjutnya ada air. Pasti teman-teman setelah makan pasti harus minum air, karena air ini berfungsi untuk membantu melarutkan pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Oke, sekarang Bapak mau nih, kira-kira apa saja tadi, masih ingat tidak teman-teman? Yang termasuk zat yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama apa tadi? Benar, sudah pintar teman-teman. Yang pertama ada karbohidrat. Yang kedua apa teman-teman? Apa? Kamu mendengar? Oh iya, ada protein dan lemak. Yang ketiga ada vitamin. Kemudian yang keempat ada, cepat sekali menjawab, ada air. Faktor yang kedua. Nah, di faktor yang kedua kita ada olahraga teratur. Biasanya teman-teman kalau kita sekolah seperti biasa sebelum masa daring seperti ini, kita sudah melakukan olahraga teratur. Contohnya apa? Contohnya ketika kita belajar PJOK. Nah, tapi ketika daring ini kita harus tetap olahraga teratur agar pertumbuhan kita dan perkembangan tubuh kita berjalan dengan baik. Olahraga apa saja sih yang direkomendasikan? Seperti ini. Ada lari, ada bermain bulu tangkis teman-teman. Kemudian kalau yang tradisional ada balap karung. Nah, ini sering kita lakukan ketika 17-an ya. Kemudian juga ada main egrang. Nah, ini sudah tradisional banget, tapi kita harus tetap melestarikan budaya Indonesia. Kita masuk ke faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga ada lingkungan yang sehat. Maksudnya apa lingkungan yang sehat? Lingkungan
lingkungan yang sehat kita bisa lihat di lingkungan mana saja. Yang paling utama adalah lingkungan rumah. Nah, teman-teman boleh lihat sekeliling rumah, apakah ada sampah, apakah ada kaleng-kaleng bekas, apakah ada genangan-genangan air. Karena itu semua bisa menyebabkan penyakit. Salah satunya adalah demam berdarah. Nah, jadi lingkungan yang sehat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita, agar tubuh kita tetap sehat. Kalau lingkungan sehat, tubuh juga pasti juga ikut sehat. Nah, faktor yang keempat, nah, ada sinar matahari yang cukup. Nah, kalau kalian ingat, pasti nih orang tua kalian seperti di gambar. Nah, orang tua kalian pasti nih kalau kalian tanya ibu kalian, bapak kalian, nah pasti bertanya. Coba kalian tanyain deh, Ma, waktu aku bayi atau masih kecil aku sering dijemur gak sih? Pasti jawabannya pernah. Nah, tapi fungsinya buat apa? Pernah kalian tidak berpikir seperti itu? Fungsinya adalah sinar matahari pagi mengandung vitamin D. Vitamin D itu berfungsi untuk, ya ini dia, berfungsi untuk menguatkan otot tulang kita. Faktor yang kelima, kita ada istirahat yang cukup. Nah, teman-teman wajib melakukan ini ya teman-teman. Meskipun banyak sekali kegiatan kita selama daring ini, entah dari tugas, membantu orang tua, apapun itu, istirahat yang cukup itu sangat penting. Jangan lupakan ya teman-teman ya. Sempatkan istirahat 1 atau 2 jam saat siang hari itu juga perlu teman-temannya. Sangat penting agar tubuh kita tetap sehat dan berasa bukan lagi faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tapi teman-teman, faktor dan pertumbuhan perkembangan dan manusia itu setiap orang berbeda-beda. Nah, meskipun makannya sama-sama makan nasi, makan roti, minum susu, makan ayam, daging, ikan, dan lain-lain, tetapi pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia itu berbeda. Nah, seperti dicontoh, ada orang yang badannya mungkin tidak terlalu tinggi, dan yang kedua ada gambar orang yang cukup tinggi, kemudian ada orang yang gambar sangat tinggi, padahal umur mereka sama. Nah, ini adalah salah satu contoh pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda. Oleh karena itu, teman-teman, kita harus belajar tentang rasa, saling menghargai. Nah, ini adalah salah satu wujud pengalaman sila ke. Pintar sekali adik sedang menjawab teman-teman. Betul, sila kedua. Sila kedua lambangnya apa ya? Apa teman-teman? Bintang sila pertama. Sila kedua apa ya? Benar. Jawabannya adalah rantai. Pintar teman-teman ya. Kalau kita belajar kemarin, sila pertama adalah bintang. Sekarang kita belajar tentang sila kedua, yaitu rantai. Selain itu, ada pula sikap-sikap yang berhubungan dengan sila kedua, yang secara kita tidak sadar mungkin sudah melakukannya teman-teman ya. Yang pertama ada membantu ibu memasak, atau membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Pasti teman-teman sudah melakukannya, entah itu cuci piring, entah itu cuci baju, atau menyiapkan makanan. Nah, itu adalah salah satu contoh sila kedua. Yang kedua ada menemani adik belajar. Ini yang punya titi atau punya meme di rumah pasti pernah menemani adiknya belajar. Secara tidak sadar kita sudah menerapkan sila kedua, Pancasila. Yang ketiga, kita ada menghargai hobi teman. Nah, teman-teman kita pasti tidak semua mempunyai hobi yang sama dengan kita. Ada yang bermain bola, ada hobinya yang menyanyi, ada hobinya yang suka melukis, ada juga hobinya yang suka menari. Nah, hobi semua teman-teman kita ini berbeda. Oleh sebab itu kita harus namanya saling menghargai. Dan yang terakhir, kita ada bersikap rendah hati saat menjadi
pemenang atau juara. Nah, ini yang sering juara di kelasnya, sering juara 17 Agustus. Siapa angkat tangan? Ih, banyak sekali yang sudah juara. Nah, ketika kita menjadi sebuah pemenang atau juara, sikap kita harus rendah hati. Rendah hati itu maksudnya apa? Rendah hati maksudnya tidak sombong. Nah, itu tadi ada empat sikap tentang sila kedua Pancasila yang secara tidak langsung sebenarnya kita sudah lakukan ini semua di kehidupan kita secara tidak sadar. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Itu tadi penjelasan tentang sikap-sikap pengalaman Pancasila, terutama sila kedua. Oke, itu dia tadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama tentang faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua tentang sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Pak Ardi pamit, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.